Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi bersama dengan kami dalam program Berkat Pagi. Pada pagi hari ini, sebelum Bapak Ibu Saudara menjalankan setiap aktivitas, terlebih kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Keluaran pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kalau kita melihat pada pembacaan Alkitab kita dalam Keluaran pasal yang ke-22 di situ dari ayatnya yang ke-28 sampai pada ayatnya yang ke-31 merupakan suatu perintah atau peraturan hukum Allah bagi umatnya yaitu bangsa Israel. Dan kalau kita mengetahui bersama bagaimana Israel dengan segala yang mereka miliki dan pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan, yang kalau dikatakan pengalaman yang luar biasa, begitu banyak mujizat, begitu banyak pertolongan yang nyata yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan mereka. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, mereka selalu berubah setia kepada Tuhan. Selalu menyakiti Tuhan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melihat pada ayat ini yaitu merujuk kepada perlakuan bangsa Israel terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada peraturan berarti ada perlakuan. Kalau kita lihat bagian yang pertama di situ ayat 28 dikatakan janganlah engkau mengutuki Allah. Kata mengutuki ini memiliki arti menyalahkan. Nah, kalau kita melihat salah satu contoh yaitu di dalam Imamat pasalnya yang ke-24 di situ pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16 ada satu kisah di mana seorang perempuan Israel, ibunya dari suku dan ayahnya seorang Mesir bertengkar dengan orang Israel juga. Dan anak dari perempuan Israel itu dia menghujat nama Allah serta mengutuk. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan laki-laki yang menghujat Allah itu, kita boleh membacakan di dalam Imamat pasalnya ke-24. Saya baca dari ayatnya ke-16, demikian firman Tuhan. Saya baca dari ayatnya yang ke-14. Saya baca ayat 14, demikian firman Tuhan. Bawalah orang yang mengutuk itu ke perkemahan dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Ayat 15. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan haruslah ia dihukum mati. Nah, apa yang terjadi dari seorang pemuda yang menghujat dan mengutuki nama Allah? Dia dilontari dengan batu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kita ketahui bersama bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang sembarangan. Amin. Bukanlah Allah yang biasa. Dia adalah Allah yang layak dihormati. Layak kita sembah dan tentunya Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dia mau semua umat manusia mengakui dia, bahkan tunduk terhadapnya. Bukan mengutuk, apalagi menghujat. Dan Tuhan tidak menghendaki demikian. Seperti pada cerita tadi dalam Imamat 24. Di mana ketika dia menghujat Allah, dia dilontari oleh batu. Dilontari batu, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita tidak menyadari bahwa perlakuan buruk kita sudah termasuk mengutuki Allah. Seperti saya katakan tadi, kata mengutuki memiliki arti menyalahkan atau menyatakan suatu perbuatan seorang itu buruk, jahat, atau salah. Seberapa sering kita ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, atau doa kita tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita menyalahkan Tuhan, seberapa sering. Dan merasa bahwa Tuhan itu gak adil. Bahkan bukan cuma sampai itu, bahkan sampai meninggalkan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, sudah tentu apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan bagi kehidupan kita itu baik adanya, amin. Walaupun mungkin menurut kita itu tidak baik, tetapi menurut Allah itulah yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Kebanyakan kita sering sekali menyalahkan Tuhan atas apa yang kita alami. Bahkan dalam pergumulan kita, bahkan dalam proses kita yang begitu berat, seringkali kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Bahkan sampai kita meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Menyalahkan artinya kita mengutuk Tuhan. Seberapa sering kita menyalahkan Tuhan atas perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, yang tentunya itu membawa kepada kebaikan, tetapi kita malah menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak suka Bapak Ibu Saudara dengan setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan lakukan itu baik adanya. Mari mau jadi orang yang belajar untuk menerima bukan menyalahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika doa kita atau harapan kita kepada Tuhan yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan keinginan kita, mari belajar untuk menerima bukan malah menyalahkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak menghendaki kedemikian. Dan yang kedua, kita kembali dalam Keluaran tadi. Dan yang kedua atau bagian yang kedua yaitu, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah bangsamu. Nah, seorang pemuka bisa atau biasa disebut pemerintah atau pemimpin-pemimpin bangsa. Kalau kita tahu, kadang pemimpin daerah kita atau wilayah kita tidak sesuai perbuatan mereka dengan apa yang mereka katakan atau visi misi mereka yang mereka ucapkan. Tetapi kembali kita melihat bahwa kehidupan mereka atau pribadi mereka adalah mereka hanyalah manusia biasa yang terbatas, tidak luput dari kesalahan dan dosa Bapak Ibu Saudara. Manusia memang banyak melakukan kesalahan. Amin. Termasuk mungkin para pemimpin daerah kita, pemimpin bahkan negara kita, dan lain-lain. Tetapi bukan berarti hak kita sebagai anak Tuhan untuk menyumpahi mereka. Seperti firman Tuhan katakan, janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsa. Itu bukan hak kita Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan. Menyumpahi berarti mengucapkan kata-kata kotor, mengutuk atau memaki seseorang karena perasaan marah, benci, atau dendam. Mungkin kita mendengar perbuatan mereka yang ya begitu tidak sesuai dan kita menjadi marah. Tugas kita bukan untuk menyumpahi mereka, mengucapkan kata-kata kotor, mengutuk mereka, bahkan memaki mereka. Itu bukan tugas dari kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai yang ke-7, di situ menjelaskan bagaimana kita harus mematuhi pemerintah Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam Alkitab pun pemerintah dicatat. Kita harus mematuhi pemerintah yang ada Bapak Ibu Saudara. Dan dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang kedua, di situ kita dinasehatkan untuk berdoa syafaat untuk pemerintah. Nah, itulah yang menjadi tugas dari setiap kehidupan orang percaya. Tugas kita yaitu mendoakan, bukan mengutuki, bukan mengucapkan kata-kata yang kotor, memaki. Tugas kita yaitu mendoakan. Kita memang kecewa mungkin atas setiap perbuatan mereka, tetapi mengutuki bukan bagian dari kita. Tugas kita yaitu kita doakan setiap kehidupan mereka. Biar apa? Biar yang tidak baik jadi baik, yang jahat jadi taat. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya setiap kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara mau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan kedua hal ini. Yang pertama tadi, janganlah engkau mengutuki Allah, sebab itu tidak berkenan dan tidak dikehendaki oleh Allah. Karena Allah adalah Allah yang maha kuasa, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tugas kita menghormati, menyembah Dia. Bukan kita menyalahkan Allah atas apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Jangan menyumpahi, jangan bercakap kotor
karena kita marah kepada pemimpin daerah, pemimpin wilayah atau negara sekalipun. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari jadi orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, amin. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan memampukan setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya Bapak Ibu boleh diberkati dan Immanuel Allah beserta kita. Kami